Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Rohadatul Aisy dengan NPM 18160211035 kelas reguler A. Saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Di sini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ujian akhir semester Ekonomi Politik Pembangunan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Budi Kurniawan terkait dengan permasalahan kemiskinan. Jika kita bicara mengenai kemiskinan, kita perlu lihat dulu dari pengertiannya. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan sendiri, seperti yang kita ketahui, masih menjadi permasalahan pokok yang belum tuntas dan merupakan pangkal masalah sosial di Indonesia, di mana dari adanya kemiskinan tersebut dapat menjadi salah satu faktor dari adanya kejahatan ataupun kriminalitas di Indonesia, mulai dari perampokan, pencurian kendaraan, ataupun kejahatan lainnya. Saya mencoba menggambarkannya seperti ini. Jika dilihat menurut data, pada Maret 2019, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,22% atau 24,79 juta orang. Ada penurunan dari tahun sebelumnya, yakni menurun 0,25% atau 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,41% atau 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Pada Maret 2019, secara rata-rata, rumah tangga miskin di Indonesia sendiri memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Nah, untuk Provinsi Lampung sendiri, alhamdulillah juga mengalami penurunan, yakni dari 13,04% turun menjadi 12,30%, dengan total 1,62 juta jiwa yang masih berada dalam garis kemiskinan di Provinsi Lampung. Dengan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 9,06%, turun menjadi 8,60% pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2018 sebesar 14,73% turun menjadi 13,96% pada Maret 2019. Kabupaten Lampung Utara dengan angka kemiskinan paling tinggi 20,85% dan terendah di Kabupaten Mesuji, yakni persentasenya sebesar 7,55%. Tempat tinggal saya berada di Kabupaten Tulang Bawang. Tulang Bawang sendiri terdiri dari 15 kecamatan, 4 kelurahan, dan 147 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 419.427 jiwa dengan luas wilayah 3.466,32 km persegi dan sebaran penduduknya 121 jiwa per kilometer persegi. Untuk persentase penduduk miskinnya di Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan dengan persentase 9,70% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 turun menjadi 9,35%. Saya bertempat tinggal di Desa Pasiran Jaya, Kecamatan Dete Teladas. Kecamatan Dete Teladas sendiri memiliki luas daerah 132,95 km persegi dengan jumlah desa yakni 10 desa. Jika saya perhatikan, kemiskinan masih terjadi di berbagai sektor. Mulai dari adanya warga yang terkena gizi buruk, jalanan yang masih rusak dan berlubang, kemampuan kognitif masyarakat yang masih rendah, rumah warga yang masih banyak diatapi oleh anyaman yang lusuh, dan pendapatan masyarakat yang belum tepat. Juga ada mengenai kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Makanya
banyak terjadi kejahatan pencurian yang sangat meresahkan masyarakat desa. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasinya, perlu kita cari tahu dulu apa yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan yang terus berkepanjangan. Kemiskinan dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal seperti yang pertama, keterbatasan pengetahuan atau tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Di desa saya, masih banyak anak yang tidak selesai sekolahnya sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu tamat SMA atau SMK sederajat. Mengapa demikian? Saya pernah bertanya pada salah satu teman saya yang putus sekolah. Nah, jawabannya itu karena faktor ekonomi keluarga, dan juga ia sudah malas berpikir karena menurutnya sekolah tidak terlalu membuat perubahan dalam hidupnya. Di sini dapat dilihat dengan kurangnya pengetahuan mengakibatkan pemikiran masyarakat tidak berkembang dan masih berpikir bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting. Yang kedua, keterbatasan modal usaha. Dengan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kesempatan mengakses pekerjaan formal menjadi sangat terbatas. Akibatnya, pekerjaan pada sektor informal menjadi pilihan untuk memperoleh penghasilan. Dalam memulai usaha atau mengembangkannya pastilah membutuhkan modal. Akan tetapi, modal yang dimiliki atau diperoleh itu terbatas dan tidak banyak, maka sulit untuk memulai usaha dan keluar dari masalah kemiskinan. Ketiga, kurang potensialnya jenis pekerjaan yang dimiliki. Di desa saya, lahan pertanian, perkebunan memang banyak, akan tetapi yang mengelola bukanlah pemilik aslinya. Pemilik aslinya terkadang berada di luar yang mengerjakan warga desa yang diupah harian, dan itu pun dapat dikatakan cukup rendah. Mereka tidak bekerja setiap harinya. Mereka bekerja apabila ada panggilan. Di sini dapat menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan masyarakat karena tidak pastinya pendapatan masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat memang dominan pada bercocok tanam. Sebenarnya ada rasa ingin beralih profesi, namun sulitnya mendapat pekerjaan dan untuk memulai usaha juga tidak memiliki modal. Lalu yang keempat, ada pola hidup yang masih konsumtif. Pola hidup boros ini tidak hanya terjadi di desa, tetapi juga di perkotaan. Dengan pengeluaran yang lebih, sementara pendapatan atau pemasukan tidak pasti, lebih sedikit, jelas menimbulkan kemiskinan. Lalu ada faktor eksternal, seperti yang pertama, kurangnya perhatian pemerintah. Pemerintah memang telah berusaha melakukan upaya penanggulangan kemiskinan, bahkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin. Akan tetapi, tidak jarang upaya yang dilakukan masyarakat berpacu pada keuntungan pihak-pihak tertentu tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat desanya. Dengan kurangnya perhatian dari pemerintah kepada masyarakat dapat mengakibatkan tidak tahunya pemerintah terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terlebih mengenai kemiskinan yang mereka hadapi. Yang kedua, pelayanan sarana dan prasarana kurang memadai. Sarana yang ada di desa mulai dari sarana hunian untuk tempat tinggal warga, masih banyak tempat tinggal warga yang tidak layak huni. Seperti yang saya sebutkan tadi, masih ada warga maksud saya rumah warga yang terbuat dari papan atau beratap anyaman dan seperti akan roboh. Lalu sarana pemerintahan untuk gedung yang berhubungan dengan segala urusan pemerintahan seperti balai desa, kantor desa, dan gedung PKK pun menjadi satu gedung. Namun gedung tersebut dapat dikatakan kurang memadai karena bangunan yang hanya satu atau dua ruangan saja, dan juga belum ada fasilitas wifi sehingga sulit untuk mengakses internet. Lalu ada sarana pendidikan. Di sana untuk desa saya terdapat 2 TK dengan masing-masing 3 gedung. SD terdapat 2 SD, tetapi gedungnya tidak semuanya bagus, masih banyak atap-atapnya yang rusak dan bangku-bangkunya juga rusak. Untuk SMP terdapat 2 sekolah, tetapi kondisi gedungnya pun hampir sama dengan kondisi gedung SD-nya.
dan untuk SMA atau SMK terdapat 2 sekolah. Untuk SMA itu baru dibuat tahun 2018 kemarin, jadi bangunannya dapat dikatakan lebih bagus, dan untuk SMK menggunakan gedung bekas dari hunian para pekerja yang bekerja di PT sana. Nah, di sana juga masih ada praktik nepotisme. Jadi siapa yang kenal dengan kepala sekolah bisa saja bekerja di sekolah itu. Selanjutnya terkait dengan sarana kesehatan. Di desa saya tidak ada puskesmas, tetapi ada 2 bidan dan posyandu. Puskesmas berada di desa yang jaraknya memang tidak terlalu jauh, tetapi dengan kondisi jalan yang buruk membuat perjalanan terasa jauh. Dan di puskesmas itu pun fasilitasnya juga tidak lengkap, hanya untuk penyakit-penyakit ringan saja. Untuk mengakses ke rumah sakit pun itu sangat jauh dan menempuh jalan yang pastinya rusak. Lalu ada berkaitan dengan sarana kebudayaan dan rekreasi. Tempat untuk masyarakat mengenal dan berhubungan dengan kebudayaan itu sulit dicari. Namun sebenarnya ada lapangan sepak bola dan voli. Namun sekarang tidak pernah digunakan lagi. Menurut warga, tidak ada dukungan dari pemerintah desa seperti tidak ada dana memperbaiki lapangan, tidak ada penyelenggaraan lomba-lomba, atau sudah tidak ada lagi. Tetapi ada lapangan badminton, namun itu kepemilikan pribadi yang jika digunakan harus membayar baik lapangan atau kok yang digunakan. Dan untuk prasarananya terkait jalanan desa. Di desa saya jalanan masih pasir dan tanahnya masih merah. Ketika hujan, tanah merah menjadi sangat licin, membuat warga yang melintasnya terkadang terpeleset ataupun terjatuh. Sebenarnya telah ada upaya dari pemerintah dengan menimbunnya dengan batu-batu yang dapat dibilang batu-batu itu menjadi runcing, sering mengakibatkan kendaraan yang melintasnya pun sering pecah ban ataupun kerusakannya. Untuk sarana dan prasarana listrik, alhamdulillah telah sampai ke seluruh rumah warga, namun masih sering terjadi pemadaman listrik yang tidak tahu penyebabnya. Dan untuk prasarana air bersih di desa saya, air bersih untuk minum dan memasak itu masih membeli dari desa lain yang dijual menggunakan mobil L300 yang keliling, karena air yang muncul dari sumur kami itu berwarna seperti air teh, namun tidak berasa. Air yang dibeli untuk 1 jerigen itu harganya Rp1.500, tetapi untuk mandi dan lainnya kami menggunakan air sumur kami. Di sini saya coba memberikan gambaran atau foto terkait dengan persoalan yang telah saya bahas tadi. Cara menanggulanginya atau kebijakan dalam mengatasi kemiskinan di desa. Untuk cara menanggulanginya dan memberantas kemiskinan perlu melakukan dari berbagai macam kebijakan, karena permasalahan tidak hanya pada satu sektor, melainkan dari berbagai sektor. Mungkin untuk pertama yang dapat dilakukan yakni melakukan pemberdayaan masyarakatnya, yakni proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Merubah masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya untuk diajak menemukan dan mengenali masalah yang terjadi di desa agar dapat bergerak bersama dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan cara ini diharapkan masyarakat mempunyai rasa tolong-menolong dan peduli juga terlibat dalam masalah di desa. Di sini terfokus pada masalah kemiskinan. Jika cara ini berhasil, maka selanjutnya dapat berlanjut pada merubah masyarakat dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri, di mana masyarakat bisa menolong diri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Jika berhubungan dengan pihak lain, itu pun dalam artian bekerja sama dan saling membutuhkan. Jadi, saling bergantungan, bukan satu pihak saja. Hal ini memang tidak mudah. Disinilah peran pemerintah desa dalam meyakinkan masyarakat untuk ikut serta membangun desa dan lepas dari kemiskinan benar-benar sangat dibutuhkan.
Jika masyarakat telah ikut, maka akan lebih mudah ke penerapan kebijakan dan pelaksanaannya. Dapat dilaksanakan dalam menanggulangi kemiskinan. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan fasilitas jalan dan listrik di desa. Cara ini menurut para ahli dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan. Diharapkan ada program untuk membangun jalanan desa menjadi lebih baik, setidaknya penimbunan jalan merah menggunakan batu-batu yang lebih kecil dan adanya penimbunan dari jalan-jalan yang telah berlubang. Dengan perbaikan jalan juga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat karena mengurangi biaya yang dikeluarkan. Selain itu, adanya program pekerjaan umum yang bersifat padat karya. Dengan adanya program ini juga mengurangi pengangguran di desa dan dapat mengurangi biaya pembangunan. Yang kedua, program perbaikan tingkat kesehatan. Memperbanyak layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat, memperbanyak unit puskesmas dan membangun satu puskesmas satu desa. Juga memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat desa. Dengan begitu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan semangat juga. Saat ini jaminan sosial hanya untuk orang yang memiliki uang saja. Maka diharapkan pemerintah memberikan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki cukup uang untuk hal itu. Yang ketiga, membuka dan menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat desa melalui berbagai hal, baik dari program pekerjaan padat karya ataupun melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan kewirausahaan yang nantinya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat lainnya. Yang keempat, yakni memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan di desa. Diharapkan program sekolah gratis atau beasiswa untuk masyarakat kurang mampu tersalurkan sampai ke pelosok desa dan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, penting untuk memberikan pandangan kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan kepada anak agar tidak ada pemikiran bahwa pendidikan itu tidak penting, karena kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Dan juga diharapkan ada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di desa yang tidak menjadi penghambat jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Yang kelima, adanya program bantuan dana untuk mendorong perkembangan pertanian dan perkebunan di desa, serta memberikan edukasi kepada petani tentang bagaimana agar hasil taninya dapat menjadi unggul dan dapat bersaing dengan hasil tani daerah lain. Dengan adanya dana tersebut dapat digunakan masyarakat untuk memperbaiki apa yang menjadi penyebab gagalnya panen dan dapat juga digunakan untuk membeli bibit-bibit unggul serta pupuk untuk menunjang hasil panen yang baik. Dengan begitu, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan meningkatkan dan dapat berpengaruh pada perubahan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Namun, program-program ini tidak dapat berjalan baik dan bertahan lama jika masyarakat desa tidak bekerja sama dalam mensukseskan dan menjaganya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan terkait kemiskinan khususnya di desa saya, Desa Kasiran Jaya, Kecamatan Denta Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.